Yang paling sering ditanyakan dan yang disampaikan oleh pasien saat konsultasi kebanyakan adalah, "Dok, saya tidak ingin wajah saya kelihatan tertarik ya, Dok. Saya pengen hasilnya natural saja," ya. "Kenapa sih, Dok, bisa terjadi seperti itu?" Gitu ya. Nah, karena begitu banyak itu pertanyaan yang rutin, hampir mungkin 99% pasien saya menanyakan hal tersebut ya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Nah, kita juga kenapa pasien juga sampai ke situ, karena memang dalam keseharian kita sering lihat tuh di majalah-majalah, di mana, foto-foto di Instagram, media sosial, bahkan mungkin kita sering ketemu di jalan atau di mall gitu ya, pasien yang kita bisa kelihatan sekali, oh ini orang habis menjalani tindakan facelift dan bahkan sampai kelihatan tidak nyaman, kelihatan kurang enak dilihat ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih bisa sampai wajahnya ketarik seperti itu ya, wajah yang terlalu tertarik terjadi kenapa sih, Dok? Gitu, kebanyakan pasien seperti itu. Nah, memang, jawabannya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan wajah tampak tertarik tidak alami ya. Pertama, arah yang salah. Nah, kebanyakan orang mungkin menarik ke arah belakang saja. Nah, tentu itu arahnya tidak sesuai ya, mungkin mulutnya, bibirnya jadi melebar ya. Kedua juga mungkin, mmm, saat senyum dia akan tampak tidak baik ya. Kenapa? Karena arah ototnya kan ke arah samping begini ya, jadi dia menarik ke arah belakang. Jadi hal ini yang menimbulkan wajah yang tertarik, yang kesannya tidak baik ya. Jadi biasanya kita akan arah tarikan setiap orang itu berbeda satu sama lain, kita akan lihat di dalam, saat operasi, kita bisa menentukan arah otot, pasien tersebut. Jadi arah arah tarikan adalah sesuai arah otot pasien. Oleh karena itu tindakan di plan facelift ini memang sangat menjadi gold standard karena kita bisa melihat, karena kita kerjakan di plane, kita bisa melihat otot-otot, wajah secara langsung, ya jadi kita bisa menentukan arah tarikan otot. Yang kedua, tarikan yang terlalu berlebihan. Jadi tarikan ini terlalu saking apa ya, ingin supaya hasilnya baik, dianggap bahwa sekencang mungkin itu adalah sebaik mungkin, tapi tidak demikian. Jadi kita kembalikan ke posisi yang seoptimal mungkin saat dia usia mudanya gitu ya. Jadi arah dan tarikan yang secukupnya tanpa tension, tanpa tegangan ya. Prinsip dari Deep-Plane itu, tarikan itu tidak perlu secara berlebihan, cukup tension free, justru hasilnya itu akan natural dan menimbulkan bekas luka yang sangat baik. Ligamen yang tidak dibebaskan semuanya gitu, jadi hanya membebaskan sebagian dari ligamen. Tentu dengan teknik ini tidak terbebas semua, masih ada yang menahan di dalamnya, jadi tidak maksimal. Nah, di situ sudah menimbulkan tenting juga, terus kemudian akan dikompensasi dengan tarikan di kulit juga. Nah, jadi kedua tindakan ini menimbulkan tarikan yang tidak natural ya. Dan yang keempat adalah over treatment tadi semua. Jadi semuanya ingin tarikannya semaksimal mungkin. Jadi memang perlu mengenal gitu ya jaringan SMAS ini itu sangat halus, jaringan di wajah kita itu semuanya halus dan lembut ya. Jadi kita tidak kerjakan semua secara berlebihan. Jadi hasil facelift yang baik, menurut saya dan menurut juga sebagian besar ya ahli facelift, adalah hasil yang natural. Orang tidak tahu bahwa Anda menjalani tindakan itu ya. Jadi, masih diri Anda, versi Anda, tapi mungkin 10, 15 tahun bahkan 20 tahun lebih muda ya, yang itu yang ideal ya. Dan tentu untuk mencapai itu perlu tadi penanganan-penanganan yang harus dihindari saat melakukan tindakan facelift dan teknik penjahitan juga yang harus dan handling jaringan yang harus sehalus mungkin. Nah, tanda-tanda apa yang harus Anda cermati saat Anda melakukan konsultasi? Tentu harus pertama selalu minta foto before dan after pasien dokter ya, jadi kita harus meminta, jadi itu menjadi referensi sebagai pasien dan itu kita harus lihat beberapa tanda hasil ya, kalau memang wajahnya terutama kita lihat hasilnya apakah secara keseluruhan wajah tampak tertarik atau tampak natural. Atau kalau tidak jelas juga bisa dilihat dari arah posisi daun telinga ya. Daun telinga tuh kadang-kadang tertarik sampai ke depan yang dikenal dengan nama pixie ear, itu berarti terjadi
ketegangan kulit yang berlebihan. Terus kita bisa lihat dari contoh foto bekas luka hasilnya. Jadi bekas luka tuh harus tersembunyi dan harus halus. Karena di Indonesia apalagi ya, semua kebanyakan kalau olahraga semua ditarik ke atas ya. Kita pakai sanggul semuanya ditarik ke atas. Jadi bekasnya harus sangat halus, tidak terdeteksi walaupun kita menata rambut kita dengan di ke belakangnya. Jadi itu harus diperhatikan. Dan selalu ekspresi tersenyum dari pasiennya, kalau bisa kita lihat before after-nya, ekspresi tersenyumnya normal atau aneh gitu ya, jadi itu perlu kita lihat juga. Nah, itu salah satu tips-tips yang dapat Anda gunakan dalam melakukan konsultasi mengenai tindakan facelifting untuk diri Anda. Be safe and be beautiful. Di video berikutnya saya akan memberikan tips-tips mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus tanyakan kepada ahli bedah Anda yang akan melakukan tindakan facelift untuk Anda. Jadi untuk itu stay tune di Ultimo Clinic.